Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa bersih tasnya? Prinsip saya hanya berbagi aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Pagi. Juga ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer. Oh, benar. Benyamin David telah datang sebelumnya telah datang Mas Ben Pilar, seperti itu Mbak. Adakah dia akan rencananya memberikan statement tersendiri? Salam UMKM. Salam UMKM kolaborasi. ACC ini ACC Mas juga. Yang hanya beberapa toko saja yang buka. Apa yang Bapak rasakan? Apakah waktu tidur Bapak bisa terkurangi nih gara-gara second wave ini, Pak? Saya sebenarnya prihatin sekali, Mas Dedi. Kenapa? Karena sebenarnya Kota-kota kini juga merambah masuk ke dunia video digital. Beragam aktivitas digital seperti talk show, siaran langsung atau live report dari lapangan, dan breaking news untuk peristiwa-peristiwa besar kami sampaikan secara langsung dengan teknologi visual terkini, yaitu video streaming. Kami juga beberapa kali dipercaya untuk menggelar event-event besar seperti Super Bowl Run, Literasi Ancol, Sepedey, FGD Van, demo masak, event launching, financial talk, serta groundbreaking event. Tak ada kata berhenti bagi kami. Segala rintangan dan masalah tak akan menghalangi kami untuk terus menemani dan memenuhi kebutuhan pembaca dan pemirsa Warta Kota. Warta Kota pun semakin optimistis
bisa melalui badai pandemi ini. Kenalin nih, Jack1 Pay. Aplikasi spesial buat kamu yang berat jadi lebih. Bukan mobile wallet biasa. Buat kamu, harus banyak lebihnya. Ini saatnya kamu jadi lebih keren. Ini saatnya kamu pakai Jack1 Pay. Stay at home, Mom. Kayaknya bakal tentram. Habis belanja, nyantai kapan aja. Ini kosong juga, Mak. Coba kenyataan bisa sejalan sama apa yang dibayangkan. Atau bisa semua sesimpel pakai Titipku. Aplikasi belanja dari HP-ku. Titip belanjaan berkualitas di tempat favorit, sesukaku juga sesukamu. Titipku. Me time jalan terus, belanja kami yang urus. Tempat ini tak pernah berhenti, selalu memanggilku untuk menyambut matahari. Tak pernah berhenti memberi rasa bebas, karena ruang ini begitu luas. Jantungku tak pernah berhenti berdesir, tiap kali ku melangkah di pasir. Tak pernah berhenti bersinar, di setiap sudutnya yang penuh hingar-bingar. Tempat ini tak pernah tidur, tidak lelah dia menghibur. Tak pernah berhenti berkesan, Ancol, Taman Impian. Kenalin nih, Jack1 Pay. Aplikasi spesial buat kamu yang berat jadi lebih. Bukan mobile wallet biasa. Buat kamu, harus banyak lebihnya. Ini saatnya kamu jadi lebih keren. Ini saatnya kamu pakai Jack1 Pay. Stay at home, Mom. Kayaknya bakal tentram. Habis belanja, nyantai kapan aja. Ini kosong juga, Mak. Coba kenyataan bisa sejalan sama apa yang dibayangkan. Atau bisa semua sesimpel pakai Titipku. Aplikasi belanja dari HP-ku. Titip belanjaan berkualitas di tempat favorit, sesukaku juga sesukamu. Titipku. Me time jalan terus, belanja kami yang urus. Tempat ini tak pernah berhenti, selalu memanggilku untuk menyambut matahari. Tak pernah berhenti memberi rasa bebas, karena ruang ini begitu luas. Jantungku tak pernah berhenti berdesir, tiap kali ku melangkah di pasir. Tak pernah berhenti bersinar, di setiap sudutnya yang penuh hingar-bingar. Tempat ini tak pernah tidur, tidak lelah dia menghibur. Tak pernah berhenti berkesan, Ancol, Taman Impian. Kenalin nih, Jack1 Pay. Aplikasi spesial buat kamu yang berat jadi lebih. Bukan mobile wallet biasa. Buat kamu, harus banyak lebihnya. Ini saatnya kamu jadi lebih keren. Ini saatnya kamu pakai Jack1 Pay. Stay at home, Mom. Kayaknya bakal tentram. Habis belanja, nyantai kapan aja. Ini kosong juga, Mak. Coba kenyataan bisa sejalan sama apa yang dibayangkan. Atau bisa semua sesimpel pakai Titipku. Aplikasi belanja dari HP-ku. Titip belanjaan berkualitas di tempat favorit, sesukaku juga sesukamu. Titipku. Me time jalan terus, belanja kami yang urus. Tempat ini tak pernah berhenti, selalu memanggilku untuk menyambut matahari. Tak pernah berhenti memberi rasa bebas, karena ruang ini begitu luas. Jantungku tak pernah berhenti berdesir, tiap kali ku melangkah di pasir. Tak pernah berhenti bersinar, di setiap sudutnya yang penuh hingar-bingar. Tempat ini tak pernah tidur, tidak lelah dia menghibur. Tak pernah berhenti berkesan, Ancol, Taman Impian.
berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Bubuk bisa ya? Kalau kita makan sekuatnya, bisa bersihnya? Prinsipnya berbagi aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Kenalin nih, Jack1Pay. Aplikasi spesial buat kamu yang berat jadi lebih. Bukan mobile wallet biasa. Buat kamu, harus banyak lebihnya. Ini saatnya kamu jadi lebih keren. Ini saatnya kamu pakai Jack1Pay. Stay at home, Mom. Kayaknya bakal tentram. Habis belanja, nyantai kapan aja. Ini kosong juga, Mak. Coba kenyataan bisa sejalan sama apa yang dibayangkan. Atau bisa semua sesimpel pakai Titipku. Aplikasi belanja dari HP-ku. Titip belanjaan berkualitas di tempat favorit, sesukaku juga sesukamu. Titipku. Me time jalan terus, belanja kami yang urus. Tempat ini tak pernah berhenti, selalu memanggilku untuk menyambut matahari. Tak pernah berhenti memberi rasa bebas, karena ruang ini begitu luas. Jantungku tak pernah berhenti berdesir tiap kali ku melangkah di pasir. Tak pernah berhenti bersinar di setiap sudutnya yang penuh hingar-bingar. Tempat ini tak pernah tidur, tidak lelah dia menghibur. Tak pernah berhenti berkesan, Ancol, Taman Impian. Tempat ini tak pernah berhenti, selalu memanggilku untuk menyambut matahari. Tak pernah berhenti memberi rasa bebas, karena ruang ini begitu luas. Jantungku tak pernah berhenti berdesir tiap kali ku melangkah di pasir. Tak pernah berhenti bersinar di setiap sudutnya yang penuh hingar-bingar. Tempat ini tak pernah tidur, tidak lelah dia menghibur. Tak pernah berhenti berkesan, Ancol, Taman Impian. Kenalin nih, Jack1Pay. Aplikasi spesial buat kamu yang berat jadi lebih. Bukan mobile wallet biasa. Buat kamu, harus banyak lebihnya. Ini saatnya kamu jadi lebih keren. Ini saatnya kamu pakai Jack1Pay. Stay at home, Mom. Kayaknya bakal tentram. Habis belanja, nyantai kapan aja. Ini kosong juga, Mak. Coba kenyataan bisa sejalan sama apa yang dibayangkan. Atau bisa semua sesimpel pakai Titipku. Aplikasi belanja dari HP-ku. Titip belanjaan berkualitas di tempat favorit, sesukaku juga sesukamu. Titipku. Me time jalan terus, belanja kami yang urus. Tempat ini tak pernah berhenti, selalu memanggilku untuk menyambut matahari.
tak pernah berhenti memberi rasa bebas, karena ruang ini begitu luas. Jantungku tak pernah berhenti berdesir tiap kali ku melangkah di pasir. Tak pernah berhenti bersinar di setiap sudutnya yang penuh hingar-bingar. Tempat ini tak pernah tidur, tidak lelah dia menghibur. Tak pernah berhenti berkesan. Ancol, Taman. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Selamat sore, Pak. Langsung ya.
Selamat datang di talk show nasional dengan tema Jakarta Kota Global. Keynote speaker talk show kita hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Narasumber kita, Pangdam Jaya, Majen TNI Untung Budi Harto. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, dan CEO Titipku Hendri Suharja. Kita sambut pembawa acara kita hari ini, Joanita Ari, bersama manajer wartakotalive.com, Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dimanapun Anda menyaksikan acara ini, terima kasih sudah meluangkan waktu sore ini yang bergabung secara online di aplikasi Zoom maupun yang menyaksikan secara live ataupun secara streaming di 64 jaringan media sosial Indo Network seluruh Indonesia melalui kanal YouTube dan juga Facebook. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara yang telah membantu terselenggaranya Webinar Jakarta Kota Global. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Joanita Ari, merupakan satu kehormatan untuk saya dapat memandu acara kita hari ini. Saya juga terlebih dulu menyapa hadirin semuanya dan sekali lagi mohon handphone dimatikan atau di silent dulu dan selama acara berlangsung tetap menggunakan masker. Baik, saya juga ingin menyapa tamu kehormatan yang sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dan bergabung pada sore ini. Yang terhormat narasumber kita, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan. Selamat sore Bapak. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bapak Reda Mantovani. Selamat sore. Selanjutnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ibu Hajah Zita Anjani. Kemudian Pangdam Jaya Majen TNI Bapak Budi Harto yang diwakili oleh Pangdam Jaya Brigjen TNI Dr. Dian Purwanto. Selanjutnya Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Polisi Fadil Imran yang diwakili oleh Kabid Humas Kapolda Metro Jaya Kombes Polisi Imran. Selanjutnya Co-founder dan CEO Titipku Hendri Suharja. Dan juga yang kami hormati jajaran pimpinan tinggi Tribun Network, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat sore. Baik, selanjutnya untuk mengawali acara ini, hadirin mohon berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia. Indonesia,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. DKI Jakarta telah berusia 495 tahun. Di usianya yang menjelang 5 abad, Jakarta terus berkolaborasi dan berikhtiar menuju kota global untuk mensejahterakan warga. Ikhtiar juga dilakukan warta kota Tribunnews, grup Kompas Gramedia, untuk membangun Jakarta menjadi cerminan wilayah lain dengan menyajikan bersinar Jakarta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan webinar Jakarta Kota Global. Kami juga memohon padamu ya Allah, agar webinar ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan warga Jakarta, juga membuat Jakarta semakin cantik dengan kolaborasi, akselerasi dan kolaborasi. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahi kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doni Hasan. Kemudian saya mengundang dengan hormat CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Dahlan Dahi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gub yang terhormat, Pak Kajati, Dr. Reza, terus yang paling cantik Wakil Ketua DPRD DKI Haja Jita Anjani, kemudian ini teman baik ini, teman-temannya Dr. Pesatnya kemajuan kota seiring dengan perkembangan teknologi membuat kota Jakarta terus melangkah jauh menginjakkan kakinya di kancah global. Kota metropolitan ini menyatakan diri menjadi kota modern yang sejajar dengan kota besar lainnya di dunia. Lewat talk show nasional bertajuk Jakarta Kota Global, kita akan membahas seberapa siap Jakarta menjadi kota global. Lalu peran penting apakah
Untuk itu Warta Kota sebagai bagian dari Tribun Network mengajak kita semua untuk berdiskusi terkait hal tersebut, menghadirkan Gubernur DKI Jakarta dan juga forum koordinasi pimpinan daerah serta para praktisi, pelaku industri kreatif dan akademisi. Forum terhormat ini diharapkan bisa merumuskan roadmap Jakarta menuju kota global dengan bisa sejajar dengan kota-kota besar utama di dunia. Jadi kita tiba pada sesi inti. Tentu saya mengundang rekan saya, manajer pemerintahan online Warta Kota Tribun Network, Dr. Suparto, untuk memandu jalannya diskusi kali ini. Silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih Mbak Ari. Mohon izin Pak Gubernur, yang saya hormati Bapak Kajati, yang saya hormati Bapak Pangdam yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Irdam Jaya, Bapak Dr. Triadi, yang saya hormati Ibu Zeta, Ibu Wakil Ketua DPRD, Mbak lah ya. Yang saya hormati Kombes Zulpan mewakili Pak Kapolda, selamat datang Pak, terima kasih, dan Mas Henry. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengikuti talkshow kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan video berikut ini terlebih dahulu. Pesatnya kemajuan kota seiring dengan perkembangan teknologi membuat kota Jakarta terus melangkah jauh, menjejakkan kakinya di kancah global. Kota megapolitan ini menyiapkan diri menjadi kota modern yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Jakarta terus mengepakkan sayapnya dan menyapa mancanegara melalui konsep pembangunan kota cerdas atau Smart City. Berdasarkan penelitian Eden Strategy Institute pada 2018, Jakarta menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang termasuk dalam top 50 Smart City dan 140 kota dunia. Smart City adalah sebuah paradigma pembangunan yang bertujuan menyelesaikan masalah perkotaan dan mengatur sumber daya perkotaan secara efisien dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, yang sedang dibangun di Jakarta bukan hanya tentang aplikasi atau teknologinya saja, tapi berorientasi pada upaya menjawab kebutuhan warganya. Hingga saat ini, Jakarta menjadi yang terdepan dalam berbagai matriks penilaian Smart City di Indonesia, sehingga pengembangannya setara kota-kota global lain di dunia. Penilaian diambil dari berbagai aspek antara lain seperti visi kota, komitmen kepemimpinan, komitmen anggaran, insentif finansial, kualitas SDM, dukungan program, ekosistem inovasi, kebijakan, dan rekam jejak. Sebagai kota besar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tercatat telah menjalin kerjasama sister city dengan 21 kota besar di dunia. Bentuk-bentuk kerjasama sister city yang telah dijalin selama ini seperti manajemen penataan perkotaan, pertukaran kebudayaan, hingga pengelolaan limbah. Kerjasama tersebut diyakini dapat membuat DKI Jakarta makin maju dan terus berkembang. Dan kerjasama dengan sister city ini terus diperkuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan mengadakan kunjungan kerja ke sejumlah negara Eropa pada bulan Mei 2022 lalu. Sebagai pusat aktivitas dan ekonomi nasional, Jakarta memiliki tugas besar untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur yang krusial bagi masyarakat seperti transportasi, pengelolaan sampah, ruang ketiga, dan penyediaan air bersih. Karena itu, hadirnya infrastruktur berkelas dunia dan pelayanan kota yang profesional tidak hanya menjadi manfaat bagi warga Jakarta, tetapi seluruh warga Indonesia dan bahkan dunia beraktivitas di Jakarta. Lewat talkshow nasional bertajuk Jakarta Kota Global, seberapa siap Jakarta menjadi kota global? Peranan penting apakah yang akan dimainkan Jakarta menuju kota global? Untuk itu, Warta Kota sebagai bagian dari Tribun Network mengajak kita semua untuk berdiskusi bersama terkait hal tersebut.
menghadirkan Gubernur DKI Jakarta dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta para praktisi, pelaku industri kreatif, dan akademisi. Forum terhormat ini diharapkan bisa merumuskan roadmap Jakarta menuju kota global hingga bisa sejajar dengan kota-kota besar utama di dunia. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat video tadi, sepertinya memang Jakarta bukan akan menjadi kota global ya Pak Gubernur, tapi Jakarta sudah menjadi kota global. Memang tahun 2014 lalu, ETI Kearney, sebuah lembaga yang melakukan survei di sejumlah kota, telah memprediksi bahwa Jakarta akan menjadi kota global 10-20 tahun ke depan. Artinya paling cepat kalau 10 tahun, 2014, maka 2024 Jakarta baru akan menjadi kota global. Kalau selambatnya tentu 2034. Tetapi Pak Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan pada peringatan Jakarta Hajatan tanggal 25 Juni lalu di Jakarta International Stadium telah menyatakan Jakarta kini menjadi kota global. Nah, tentu ini menarik, Jakarta bisa lebih cepat dari prediksi yang paling cepat. Mungkin Pak Gubernur bisa memberikan pandangan tentang Jakarta kota global ini seperti apa. Monggo Pak Gubernur. Terima kasih Mas Prapto, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Mbak Zita, Pak Kajati, kemudian juga Kabid Humas Pak Kombes Endra Zulfan, juga Pak Brigjen Triadi, dan juga CEO Titipku. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita berterima kasih sekali kesempatan untuk tukar pikiran di sini, Pak Roto. Jadi perjalanan Jakarta sebagai kota global ini adalah perjalanan panjang. Kita tidak mendadak jadi kota global. Kita pernah menjadi sebuah kota di mana masyarakat dunia berdatangan ke kota ini. Cuma waktu itu namanya Batavia, dan tinggalannya banyak. Kalau datang ke kawasan utara, di sana akan menyaksikan bahwa Jakarta pernah menjadi tempat di mana berbagai masyarakat dari belahan dunia, terutama Asia, itu datang bekerja, berkiprah di tempat ini. Nah, sekarang kita masuk abad 21. Pertanyaannya kemudian, bagaimana relevansi sebuah kota dengan globalisasi? Perkembangan globalisasi ini ditopang oleh perkembangan teknologi. Kecepatan yang luar biasa telah membuat kita menyaksikan lompatan-lompatan yang dialami oleh sebuah masyarakat karena pemanfaatan teknologi. Dan dalam konteks Jakarta, salah satu ciri sebuah kota global saat ini adalah kemajuan di dalam pengelolaan mobilitas penduduk. Yang membedakan urban dengan rural itu utamanya adalah penduduk urban itu mobilitasnya tinggi. Kalau penduduk rural mobilitasnya rendah. Nah, begitu sampai kepada mobilitas penduduk, sebuah kota akan terlihat sebagai kota global bila penduduknya menggunakan transportasi umum dan bila negara menyediakan transportasi umum. Datang aja sebuah kota, nanti akan lihat di situ. Salah satu cirinya. Nah, karena itulah kita mulai 2018 awal itu secara serius membangun fasilitas transportasi umum. Nanti saya akan bicarakan lebih jauh di situ. Tapi intinya adalah disebut sebagai global itu karena fasilitasnya setara dengan kota-kota global lainnya. Nah, ketika sampai pada kesetaraan, ukurannya gampang saja. Kalau ada pengunjung datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, berasal dari kota global lainnya, begitu sampai di sini, dia ketemu dengan fasilitas yang sama dengan kota-kota global lainnya. Oke, paling gampang begitu datang ke sini, dia akan pindah ke satu tempat-tempat lain itu biasanya nyari kendaraan umum. Ada tidak kendaraan umumnya? Terus kalau dia datang ke tempat pusat
perpustakaan kebudayaan standarnya global tidak. Ini kebetulan barusan tadi meresmikan perpustakaan Jakarta yang baru saja diselesaikan tadi. Dan kalau datang ke tempat itu pasti akan merasakan sebuah perpustakaan dengan setup perpustakaan global lainnya. Bahkan kalau kemudian jalan-jalan, mereka akan ketemu dengan trotoar yang trotoarnya setara dengan trotoar kota global. Naik MRT setara. Bahkan kalau MRT kita itu lebih bagus daripada yang ada di Jepang gitu. Padahal ini bikin Jepang gitu. Bukan apa-apa karena yang Jepang lebih tua umurnya kita. Jadi kita lebih bagus, kita lebih muda umurnya. Kemudian kita datang ke fasilitas kesehatan sama. Jadi sebuah kota global memiliki fasilitas yang setara dengan kota-kota lain. Nah, kenapa kita kemudian dorong di fasilitas transportasi umum? Satu adalah untuk membuat integrasi transportasi itu memudahkan penduduk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan secara biaya menjadi jauh lebih murah. Ini adalah ikhtiar kita dan alhamdulillah Jakarta di dalam konteks integrasi transportasi kami bersyukur dalam waktu relatif singkat 2017 sampai 2020 lompatannya luar biasa. Pengguna kendaraan umum di Jakarta di tahun 2016 itu 350-an ribu orang per hari. Di tahun 2020 sudah sampai 1 juta orang per hari. Lompatan 3 kali lipat. Dan ketika lompat 3 kali lipat itu artinya berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, kalau perpindahan itu terjadi artinya penduduknya berubah. Kalau armadanya tambah, itu kita punya anggaran cukup. Pemerintah bersama DPRD mengalokasikan anggaran sehingga kendaraan umumnya tambah. Tapi kalau penumpangnya yang tambah, artinya memang ada perubahan penduduk. Dan itu perilaku berubah itu yang sedang terjadi di kota ini. Belum selesai, karena kalau disebut sebagai mimpi, mimpinya jadi 4 juta. Harusnya sampai 4 juta tuh. Kalau baru 1 juta itu sudah bagus, dari 350 jadi 1 juta, tapi harus sampai 4 juta. Karena itulah dibangun infrastruktur transportasi yang serius. Nah, ini juga dalam konteks Jakarta ingin kontribusi kepada dunia di dalam mengurangi efek rumah kaca, climate change. Begitu kendaraan umum digunakan, maka kendaraan pribadi emisinya berkurang. Dan kendaraan umum yang sekarang kita sedang bangun, kita akan konversi seluruh angkutan umum kita menjadi listrik, sehingga tanpa emisi. Ditargetkan tahun 2030 seluruh bis, seluruh angkot semuanya berbasis listrik. Sekarang sudah masuk angka 100, insya Allah akhir tahun 200, habis itu kita percepat. Nah, ini bagian dari pesan kepada dunia. Kami sebagai kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia itu siap kontribusi atas penanganan masalah lingkungan hidup. Bahkan ketika kita menjadi tuan rumah balapan mobil pun, balapan mobil yang tidak meninggalkan asap untuk langit Jakarta. Jadi pilihannya adalah pilihan listrik. Jadi ini adalah salah satu ciri ketika kita bicara tentang global. Di sisi lain, ada juga yang disebut global karena pemanfaatan sistem dan teknologi digital. Kita kenal namanya Jaki kalau di Jakarta. Jaki Jakarta Kini, dan Jaki ini super apps yang di dalamnya seluruh pelayanan Pemprov itu masuk. Bukan hanya dari pemerintah, bahkan dari masyarakat swasta pun. Swasta itu maksudnya non pemerintah yang memiliki jasa untuk publik, kita bisa masukkan di situ. Jadi super apps ini memiliki feature-feature yang membantu kebutuhan warga. Dan ini diiringi dengan sistem internal kita. Kalau ada laporan pohon tumbang, maka begitu laporan itu masuk, dikasih jeda waktu berapa jam harus beres. Ketika ada laporan hujan, banjir, maka ada jeda waktu berapa jam itu harus beres. Sehingga secara sistem kita melakukan profesionalisme yang meningkat. Dan alhamdulillah Jaki ini sekarang mendapatkan award sebagai salah satu aplikasi yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi kita bersyukur. Kalau kita mengalahkan kota lain di Indonesia biasa, tapi kalau ngalahin Singapura, nah baru kita bangga gitu lah. Kita ngalahin Singapura gitu.
Karena mereka selalu menjadi benchmark. Nah, kita bahkan dengan Singapura kita menang. Jadi kita sudah harus, dan sebagai kota global, maka kita berbicaranya karya yang diakui pula di tingkat global, bukan hanya jago kandang, tapi juga tamu yang mempesona di negeri orang gitu. Ini yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga disebut global karena kita melakukan kebijakan-kebijakan yang progresif. Tadi misalnya kontrol atas emisi, gitu. Disinsentif untuk pembiaran, gitu. Sehingga lahan-lahan kosong itu bisa dikonversi. Nah, ini contoh bahwa kebijakan-kebijakan progresif dilakukan untuk bisa membuat atau membuat perilaku warganya itu sesuai dengan keinginan kita. Dalam artian keinginan kita untuk Jakarta sebagai kota yang ramah lingkungan, kota yang sustainable. Yang keempat, ini kota global karena ada event-event global di tempat ini. Event-event global itu sebagian tenar, yang tenar itu misalnya Formula E, itu tenar betul itu. Ramai betul dibicarakan. Formula E udah selesai sampai sekarang juga masih ramai dibicarakan. Itu, tapi sebetulnya event global itu bukan hanya Formula E. Beberapa hari yang lalu kita menjadi tuan rumah pertemuan dokter-dokter sedunia. Cuman kurang tenar ini. Jadi kurang menjadi perhatian. World Medical Association itu berkumpul di Jakarta selama 3 hari. Mereka berkumpul. Nanti berapa waktu lagi kita akan menjadi tuan rumah pertemuan guru-guru sedunia. Asia akan kumpul di Jakarta. Begitu banyak event-event global terjadi di sini. Dan Bapak sekalian, ada sekitar 1000 event ASEAN yang terjadi di ASEAN. Dan separuhnya terjadi di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Itu sebabnya MRT stasiunnya dikasih nama stasiun ASEAN, untuk mengingatkan kita semua bahwa kota ini bukan hanya ibu kotanya Indonesia, tapi juga ibu kotanya ASEAN. This is a global city. Jadi ini kita ingatkan kepada semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lagi ada konferensi ASEAN, itu hotel-hotel sepanjang Tamrin Sudirman penuh dan hadirinnya. Kalau mau konferensi, tinggal naik MRT turun di stasiun ASEAN. Jadi mereka juga merasa, walaupun sebetulnya MRT baru di situ gitu ya, tapi bagi tamu kan naik MRT saja itu dari hotel ke sana. Untung hotelnya nggak di Priok gitu, belum ada tuh MRT ke Priok gitu. Tapi dari sisi mereka menyaksikan bahwa di kota ini mereka ketemu dengan fasilitasnya setara dengan itu. Nah, kita ingin terobosan-terobosan ini semua dapat pengakuan dunia, dan itu yang kelima. Jadi disebut sebagai kota global karena apa yang dikerjakan diakui oleh dunia internasional, diakui. Dan Jakarta dalam bidang transportasi misalnya, kita ini tahun 2020 jadi runner up untuk Sustainable Transport Award. Tahun 2021 kita nomor 1 sedunia di dalam transformasi transportasi. Dan ini boleh dibanggakan. Dan kemarin Pak Kadis barusan terima dari TomTom Traffic Index yang menyerahkan penghargaan karena Jakarta di dalam ranking dunia sebagai kota, dulu kita 2016 kita termacet nomor 3 di dunia. Nomor 3 di dunia. Kita ranking tinggi itu bagus kecuali urusan macet, Pak. Kalau macet tuh pengennya ranking rendah gitu. Kita nomor 3 2016, 2017 kita 2017 ya. Nomor 3, kemudian nomor 7, nomor 10, kemudian nomor 31, dan sekarang nomor 46. Jadi turunnya itu 3 sebenarnya, 3, 7, kemudian menjadi nomor 10, menjadi nomor 31, lalu nomor 46 sedunia. Nah, kita seringkali underappreciative pada diri kita sendiri. Kita ini paling jago memangkas percaya diri kita. Ya betul. Dengan segala macam hubungan jatah yang memangkas percaya diri kita. Tapi kalau sudah keberhasilan, kita seringkali dunia mengakui. Betul ada pandemi, tapi yang mengalami pandemi bukan hanya Jakarta, seluruh dunia mengalami pandemi, dan trennya itu konsisten. Dari nomor 3, nomor 7, nomor 10, nomor 31, lalu 46. Nah, mudah-mudahan ini tren berlanjut. Jadi kami berharap dengan 5 hal tadi, terus Jakarta ini tampil sebagai kota yang bicaranya dunia. Saya anjurkan Mas Prapto di kelas-kelas di Jakarta ini pasang petanya bukan peta Indonesia saja,
tapi pasang petanya peta dunia. Supaya anak-anak di Jakarta sadar bahwa dia warga Jakarta, dia warga Indonesia, dan dia warga dunia. Itu harus jadi kesadaran. Jadi kalau prestasi, harus prestasinya juga bisa prestasi dunia. Jadi mereka akan lihat Aceh dengan Bangladesh itu lebih dekat daripada Aceh sama Makassar. Nah, kita seringkali tidak sadar bahwa kita ini bagian dari sebuah wilayah besar. Jadi harapannya nantinya di kota ini kita akan merasakan kemajuan yang setara dengan kota-kota modern dunia lainnya. Alhamdulillah kita sudah mulai merasakan, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Pak Anies. Paparan yang singkat, padat, karena kita juga sudah menunjukkan dari videonya, jadi kalau ada ungkapan no video hoax, nah sekarang sudah dijawab ada videonya Pak Anies. Tapi mohon izin Pak Anies bisa juga dijelaskan, misalkan dalam hal membangun trotoar di Jakarta, awalnya kan mendapat resistensi yang cukup tinggi karena menimbulkan macet segala macam. Termasuk juga misalnya di kawasan Kemang kan trotoarnya dulu kecil karena kiri kanannya sudah ada bangunan-bangunan hotel atau tempat bisnis dan segala macam. Nah sekarang beberapa di antara dari mereka kan merelakan tanahnya. Ini bagaimana untuk meyakinkan itu? Gini, betul. Kita mulai di Kemang ini, Pak Kajati, itu menantang. Kalau ketika mulai di Sudirman itu lebih leluasa, karena relatif jalan lebih lebar. Ketika mulai di Kemang, menantang sekali. Tapi sesungguhnya membangun trotoar ini mendasar sekali, karena trotoar itu menjadi ruang ketiga tempat kita berinteraksi. Dan kami memang ubah urutannya itu, urutan prioritas transportasi itu. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki, karena itu kaki harus disiapkan jalannya. Nah selama ini alat transportasi itu dianggapnya roda, karena itu kita hanya menyiapkan jalan untuk roda. Selalu aspal aja, nggak pernah pakai trotoar, karena dianggap kaki bukan alat transportasi. Nah kalau kaki di alat transportasi, maka kita harus siapkan fasilitasnya. Nah ini negara yang tidak menyiapkan, jadi bukan rakyatnya, bukan salah rakyat. Negaranya nggak nyiapin trotoar, ya jangan harap rakyatnya jalan kaki. Apa yang terjadi? Seperti contoh kasus, diyakinkan dengan para pengelola lahan-lahan di sana, bila mereka merelakan jalannya, tanahnya dikurangi untuk trotoar, maka mereka diberikan insentif tambahan lantai untuk gedungnya. Oke? Sehingga dan tanahnya masih kepemilikan mereka, jadi tanahnya tidak dibeli kita. Kalau kita yang beli, ongkosnya mahalnya nggak kira-kira itu, karena harus beli itu. Jadi caranya adalah Anda mundur, tapi kami berikan izin untuk nambah lantai, KLB-nya ditambah. Jadi mereka kehilangan depan tapi bisa naik gitu, kan sama-sama untung jadinya. Ya, terus yang kedua, Pak Prapto kalau datang ke mall menentukan mau makan nih sama keluarga, contoh aja nih, menentukan restoran dulu atau parkir dulu? Parkir dulu, habis itu terus jalan-jalan di mall kan, sambil lihat nanti berhentinya di restoran mana. Oke, sekarang kalau ke Tebet atau ke Kemang dulu, menentukan restorannya dulu atau parkir dulu? Menentukan restorannya dulu, nggak usah. Kenapa? Nggak bisa jalan. Kenapa di mall itu parkir dulu baru milih restoran? Karena bisa jalan nyaman. Parkir, abis itu browsing. Yuk, maunya yang mana gitu. Sekarang Anda bisa melakukan itu, parkir dulu, pakai trotoar, browsing mau makannya di mana. Mendadak kita punya pilihan banyak sekali. Kalau tidak di tempat deretan itu selalu yang datangnya itu saja. Kenapa itu saja? Karena kita tidak ada jalur untuk browsing yang kalau di mall itu ada. Jadi itu salah satu contoh, dan mereka kemudian sekarang merasakan, masyarakat juga merasakan betapa tempat itu menjadi ruang interaksi. Orang yang jalan pagi sekarang saling ketemu, saling kenal. Yang dulunya nggak pernah jalan-jalan di tempat itu, jalan sore, jalan pagi. Sebagai komunitas dia hidup. Dan sesungguhnya yang membuat kota itu hidup kan penduduknya, bukan kotanya. Pernah dengar istilah kota mati? Kota mati itu karena gedungnya hilang atau orangnya hilang? Orangnya hilang. Jadi gedungnya masih penuh, kalau orangnya nggak ada disebut kota mati. Kota disebut hidup itu bukan gedungnya yang banyak, tapi orangnya yang berinteraksi. That's a lively city. Jadi inilah yang kita coba bangun. Nah, untuk bisa meyakinkan daerah-daerah lain, maka kita mulai dengan beberapa lokasi. 1 Sudirman, 2 Kasablanka, 3 Cikini, 4 Kemang. Itu jadi contoh.
Habis itu kalau kita bangun tempat lain kita bisa nanti seperti di sana ya gitu. Tapi kalau kita tidak punya percontohannya sulit sekali untuk bisa meyakinkan. Nah, memang prosesnya kemarin sempat agak terhambat karena dananya berhenti akibat pandemi Covid. Tapi dengan pandemi Covid saja dalam waktu 4 tahun itu terbangun 240 km trotoar di seluruh Jakarta. Jadi coba kalau tidak ada Covid rasanya sudah lebih banyak lagi. Cuman orang kan taunya trotoarnya Sudirman saja gitu. Padahal bukan. Terus kemarin ada fenomena Citayam nih, Pak. Iya, itu ramai itu Pak fenomena Citayam. Enggak. SCBD katanya. Jadi saya bilang begini. Dulu jalan yang penuh gedung pencakar langit itu hanya miliknya para pengusaha, hanya miliknya para profesional yang bekerja di jalan itu. Jalan Sudirman itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil rakyat Indonesia yang bisa menikmati, yang kantornya di situ. Rakyat kebanyakan nggak bisa menikmati jalan Jenderal Sudirman itu. Itu bukan milik kita jalannya, itu milik yang bekerja di sana. Lalu kita bangun trotoar, apa yang terjadi? Orang dari mana-mana bisa jalan kaki di situ. Jalan dengan harga tanah termahal di Republik ini sekarang boleh dinikmati oleh siapa saja. Iya. Nah, dengan apa? Dengan trotoar. Kalau dulu naik mobil, parkir, habis parkir, pergi lagi. Mau nyebrang gedung aja nggak jalan kaki. Dibangun JPO, bahkan JPOS dibangun. Jalan penyeberangan orang dan sepeda. Jadi kita membuat jalur-jalur ini jalan demokratis. Bukan hanya dimiliki sekelompok orang, tapi dinikmati oleh semua. Jadi sekarang Jalan Jenderal Sudirman itu kompetitornya adalah Ancol. Mau jalan-jalan silahkan ke Sudirman, gak usah pergi ke Ancol gitu, karena tempat jalan-jalannya ada di situ. Dan Pak Prapto coba menikmati, tidak ada tempat lain di Indonesia yang bisa menikmati gedung pencakar langit seperti berada di Jalan Sudirman. Dan saya membayangkan orang-orang tua dari mana-mana ajak anaknya jalan-jalan sambil bilang sama anak itu, nak, kau belajar yang rajin, kau kerja keras, biar satu saat kau nanti bisa berkantor di tempat ini, biar satu saat nanti kau bisa beli gedung ini gitu, di tempat ini. Jadi mimpi itu ada gitu. Jadi bukan sekedar sebuah tempat di mana trotoarnya hidup, bukan, ada tujuan sosiologis, ada tujuan kemajuan yang bisa memberikan kesempatan bersemua. Gitu Pak Prapto. Baik, terima kasih Pak Gubernur, penjelasan singkat, padat, dan mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman juga yang hadir di ruang Zoom. Mungkin untuk pembicara selanjutnya Bapak Kajati, Bapak Dr. Reda Mantovani bisa memberikan dari perspektif hukum kira-kira Jakarta Kota Global, persoalan hukumnya kira-kira antisipasi dari kejaksaan seperti apa. Waktunya sekitar 5-7 menit. Iya, nggak boleh banyak-banyak. Jadi terima kasih Pak Prapto. Yang Pak Gubernur izin ya, teman-teman Forkopimda, ya, Ibu Ketua, ini titipku nih, wah nitip kita sama beliau aja nitip nih ya. Jadi itu tadi permasalahan kota global sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dengan padat dan jelas. Nah, seperti yang Pak Prapto tadi bilang bahwa ini kan sudah ada, nih, IKN bakal pindah lah kita, ibu kota bakal pindah, ya kan? Sudah ada dasar hukumnya, ya kan? Tetapi kepindahan itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh Jakarta ini dengan RPJPP dan RPJMD, ya kan? Karena kita mengisyaratkan adanya kota global di tahun 2025 kalau nggak salah ya. Tapi rupanya dengan adanya undang-undang IKN ini seperti pucuk dicinta ulam tiba nih. Jadi ada percepatan. Pak Gubernur ada kesempatan untuk mempercepat kota global itu. Sehingga alhamdulillah ini kota global ini kan kalau menurut survei itu kota global yang paling kota untuk pusat kota bisnis itu kan ada Hong Kong yang nomor 1, ada London, ada Paris dan sebagainya hingga Oslo, ada 8 itu. Jakarta diharapkan juga bisa mengikuti kota-kota tersebut. Sekedar cerita nih Pak Gubernur, saya lahir dan besar di Jakarta, anak Betawi saya nih, Manggarai nih.
Jadi tahu bener nih kota Jakarta. Dari saya bayi, saya di Piyik ini sampai sekarang. Dan juga saya pernah tinggal sekolah di Paris. Saya pernah tugas juga di Hong Kong yang kata kota global itu. Jadi saya bisa membandingkan secara langsung. Ya, waktu saya kecil gimana tuh? Saya SMA naik kereta itu di kereta api tuh, di atapnya tuh. Sekarang ada nggak di sekarang? Saya masih naik itu dulu tuh, saking bandalnya. Karena memang ada kesempatan untuk itu. Sekarang sih alhamdulillah nih, karena udah kota global. Tetapi dengan adanya kota global itu pun tadi kan ada pembangunan yang menyeluruh. Itu tidak mau suka tidak suka adanya proyek, pasti ada oknum-oknum yang nakal. Oleh karena itu kami dari pihak Kejaksaan Tinggi nih itu selalu mendampingi nih pekerjaan-pekerjaan. Tanya aja Pak Gubernur dah kalau nggak percaya. Ini kita selalu mendampingi bagaimana proyek-proyek ini berjalan lancar dan tidak ada oknum-oknum yang coba-coba nol-nol nih. Ya ada sih bandel-bandel dikit-dikit langsung diingetin. Alhamdulillah hingga saat ini memang perkara-perkara korupsi ya yang melibatkan oknum Provinsi DKI Jakarta itu sangat jarang sekali. Karena memang dari awal sudah kita ingatkan hingga mereka berjalan secara koridornya. Nah, di sini saya melihat kemajuan di sini tadi ada efeknya juga. Pak Gubernur bilang ini masalah media sosial kemana-mana IT, ya kan? Mau tidak mau masyarakat Jakarta sini yang kritis itu sangat dengan media ini, saling kritik mengkritik sangat rentan di sini. Oleh karena itu Kejaksaan pun dengan penegak hukum lainnya seperti polisi itu saat ini sedang menggaungkan program restoratif justice, di mana para pelaku kejahatan yang minor itu apabila kedua korban dan pelaku saling memaafkan, ya kita selesaikan secara restoratif justice, keadilannya dipenuhi. Misalnya maling handphone dikembalikan, digantikan sesama kaum Jakarta, ya sudahlah, nggak usah dipenjara, ya kan, lanjutkan secara restoratif justice. Yang penting kerugiannya diganti. Itu sudah kita gaungkan sejak lama, hingga mudah-mudahan tatanan kota yang sudah dibuat di tahun 2000 hingga nanti tahun 2000 tercapai ini, EKN-nya pindah ke sana, kota global sudah terbentuk dengan ajak, maka diharapkan warga Jakarta hidupnya akan bahagia dan akan berpikir seperti saya warga Jakarta, untung saya tinggal di Jakarta. Terima kasih, itu dulu, nanti tanya jawab lagi. Baik, terima kasih. Saya baru tahu ternyata ada peran Bapak Kajati sehingga Jakarta berturut-turut meraih WTP, Pak Gubernur. Kalau nggak dijagain repot kita. Jadi benar sekali. Jadi semua proyek-proyek yang kita kerjakan itu ada pendampingan dari Kejaksaan. Dan dengan adanya pendampingan itu governance tertata. Jadi ini beliau mengerjanya di belakang layar. Karena proses-proses itu di belakang layar. Terima kasih Pak Jati. Oke, tentu kita pengen dengarkan juga perspektif pertahanan ke depan seperti apa nih Jakarta sebagai kota global. Karena ancamannya tentu bukan lagi ancaman yang perang fisik biasa, tapi juga mungkin ancaman secara cyber atau digital. Monggo Pak Dr. Tri. Yang saya hormati Pak Gubernur Anies Baswedan, yang saya hormati juga para Forkopimda dan hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Jadi saya cukup terkesima juga Pak. Jadi melihat tadi tayangan dan juga penjelasan dari Bapak, kebetulan saya juga orang Jakarta juga Pak, jadi jadi saya besar di Selipi Pak, sampai SMA saya memang di Selipi Kemanggisan. Jadi dengan pengalaman kita juga ke berbagai negara, memang perkembangan Jakarta yang disampaikan oleh Bapak itu sudah sangat maju dan global. Kalau kita lihat tadi trotoar udah mirip dengan Singapura dan sebagainya, progres sudah sangat bagus. Kami sebagai Kodam Jaya Pak, jadi apabila kita melihat dari salah satu tugas pokoknya Kodam Jaya, bahwa kita melakukan penyiapan kemampuan dan gelar kekuatan serta pembinaan teritorial dalam rangka
menciptakan keamanan di wilayah tanggung jawab Kodam Jaya. Jadi apabila kita kaitkan dengan situ, yang sangat krusial ialah bahwa kita di dalam era damai itu kita melaksanakan pembinaan teritorial. Nah, dalam hal ini menjadi tantangan Kodam Jaya sendiri untuk mendukung bagaimana pencapaian Jakarta sebagai kota global ini, sehingga tugas Kodam Jaya pun semakin berat bagaimana untuk meningkatkan binter atau pembinaan teritorial yang adaptif dengan berusaha memanfaatkan teknologi informasi dan digital. Ya, dalam hal ini kita juga bekerja sama dengan Polda dan juga stakeholder yang terkait lainnya, karena terus terang di mana kita juga belum menjadi trendsetter dari teknologi informasi, sehingga kita harus terus berusaha secara lebih optimal untuk bisa mewujudkan hal itu. Jadi kita harapkan dengan binter yang adaptif kita akan bisa membantu Kodam Jaya, membantu Pemda Jakarta untuk menciptakan keamanan di wilayahnya. Juga apabila dikaitkan dengan cyber security, Pak, tadi yang ancaman cyber yang merupakan salah satu ancaman transnasional. Saat ini memang Kasat sudah membuat common center cyber security di Mabesat, dan secara berangsur-angsur atau bertahap juga membuat cyber security common center juga di seluruh kodam-kodam secara bertahap, karena memang itu membutuhkan dukungan yang besar. Nah, oleh karena itu juga terkait dengan itu kita tetap membutuhkan juga dukungan dari Pemda, Pak, dan maupun juga dari rekan-rekan sejawat kami yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan infrastruktur tersebut, infrastruktur yang dapat mendukung kita untuk menghadapi ancaman cyber tersebut, Pak. Jadi sekali lagi kita sebagai Kodam Jaya tetap berusaha optimal dengan segala kelebihan dan keterbatasannya untuk tetap mampu menjaga keamanan dan Jakarta, Pak, baik dari ancaman yang sudah ada saat ini maupun yang ancaman yang akan timbul terkait dengan perkembangan Jakarta menjadi Jakarta sebagai kota global. Demikian kiranya pendengar kami. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Tri. Mbak Zita sebagai wakil ketua DPRD, sebagai wakil rakyat, tentu sudah mengetahui bahwa sekarang suara-suara netizen itu juga tidak kalah heboh dibandingkan suara politisi, ya kira-kira begitu. Nah, ini bagaimana nih ke depan ini supaya peran DPRD ini bisa tetap menjadi wakil yang efektif untuk menyuarakan kepentingan warga Jakarta, terutama dalam menghadapi Jakarta sebagai kota global. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang saya hormati Pak Gubernur, Bapak-bapak dari Kajati, lalu dari Pangdam Jaya, lalu Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan CEO Titipku, Henry. Makasih Wata Kota kita udah diundang sebagai satu-satunya perempuan di narasumber ini. Paling cantik, paling masih muda juga, mewakili generasi milenial. Tadi saya mau menanggapi dulu tentang apa yang dipaparkan oleh Pak Anies ya tadi. Penting sekali tuh poin-poinnya mengenai Jakarta sebagai global city. Saya akan beri dua perspektif, satu dari perspektif pendidik, saya sebagai perempuan dan juga ibu, satu lagi dari perspektif legislator. Kebetulan saya juga legislator DKI, wakil ketua DPRD DKI. Nah, jadi saya backgroundnya itu sebenarnya pendidikan, Mas Prapto. Backgroundnya pendidik, dan saya tuh belajar detail banget mengenai metode pendidikan Montessori. Jadi di Montessori Education itu pendidikan untuk anak-anak usia dini. Jadi di Montessori Education itu kita akan lulus ujian, kita bisa dapat sertifikasi ketika kita bisa menciptakan sebuah environment, lingkungan di kelas yang kayak museum. Maksudnya kayak museum tuh gimana? Jadi ketika anak masuk ke kelas, dia tuh mau belajar apa tuh udah tahu. Mau belajar sains ngambilnya di tempat sains, mau belajar IPS ngambil di tempat IPS dan sebagainya. Jadi itu Montessori pendidikan yang aku pelajari untuk anak-anak usia dini. Nah, kalau kita ngeliat kota Jakarta as a global city gitu. Apa sih indikatornya Jakarta tuh as a global city? Kalau kita ambil konsep metode Montessori tadi, anak-anak tadi, saya suka nanya ke anak saya sekarang,
Nah, mau jalan-jalan kemana? Gitu. Kalau Sabtu Minggu kan dulu kita bingung ya, mau jalan-jalan kemana gitu, taman gak ada, terus kayak mau lari pagi juga bingung gitu, di trotoarnya nggak ada. Nah sekarang kalau saya tanya ke anak-anak saya, mau jalan-jalan kemana nak? Gitu, banyak jawabannya. Bisa ke Tebet Eco Park. Ini bukannya promosi loh Pak Anies. Ada lagi tadi kata Pak Anies apa tuh? Zita udah lihat di sosmed, perpustakaan. Belum kesana tapi akan saya coba. Akan mau lihat sebagus itu nggak sih? Gitu. Katanya kan ada mainan-mainan anaknya gitu. Jadi sekarang banyak fasilitas yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai ibu kota. Itu anak kecil. Bagaimana dengan pendatang atau turis ataupun misalnya yang dari luar kota gitu, dari Jabodetabek deh, nggak usah jauh-jauh, dari Sumatera, dari Lampung gitu. Orang sekarang masuk ke Jakarta udah nggak bingung lagi, udah nggak sesat. Kalau dulu pasti masuk ke Jakarta nyasar deh, mau kemana-mana pasti nyasar. Sekarang enak, udah ada transportasinya, sudah ada Jaklinggo, terkoneksi dan sebagainya. Nah itu jadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Jakarta sudah pelan-pelan menjadi kota global. Itu perspektif yang pertama dari perspektif pendidikan. Yang kedua, saya sebagai legislator, walaupun pendukungnya Pak Anies, tapi Zita kerap kasih masukan-masukan yang konstruktif. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, global city itu adalah an urban center that enjoys significant competitive advantage that serve as a hub within a globalized economic system. Nah, kuncinya adalah global city itu sebuah pusat urbanisasi. Nah, pusatnya apa? Ya Kota Jakarta nih. Kota Jakarta adalah pusatnya. Dengan keunikan nilai-nilai atau value. Nah, value-nya apa? Nanti saya akan kita akan bahas juga. Dan yang paling penting adalah keunikan yang fungsinya sebagai suatu hub atau konektor ke sistem ekonomi global. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ini sudah menjadi kota global yang punya nilai-nilai yang bisa menjadi hub atau konektor ke ekonomi global. Nah, nilai-nilai apa saja yang bisa kita rasakan di DKI Jakarta? Mungkin saya bisa kita rasakan 5 tahun belakangan ini juga selama kepemimpinan Pak Anies itu. Yang pertama, kota global adalah kota yang bisa dinikmati oleh warganya dari segi fasilitas publik dan juga pelayanan publiknya. Kita lihat dulu fasilitas publiknya. Fasilitas publik yang pertama yang paling kita bisa nikmati dan siapapun bisa dinikmati adalah fasilitas pejalan kaki. Ya dong, kita lihat sekarang kalau mau jogging, jalan lari pagi itu enak banget. Udah di mana-mana, apalagi di Sudirman tadi loh. Itu enak sekali. Sudirman, kita putar balik ke HI, nyambung ke Senayan, itu the best banget pagi-pagi. Sabtu pagi, Minggu pagi kita lari itu kayak masalah di kepala tuh hilang tuh. Kalau kita udah jogging pagi-pagi, benar enak banget. Apalagi naik sepeda lebih enak lagi. Karena nggak asik banget. Jadi fasilitas publiknya tuh dapat. Yang pertama fasilitas pejalan kaki. Yang kedua itu, dan kurang dari 4 tahun ya Jakarta sudah merevitalisasi trotoar sepanjang 341 km. Yang kedua, jalur khusus pengguna sepeda. Nah, buat yang suka sepedahan, awalnya dulu kalau naik sepeda pasti jatuh. Kalau nggak jatuh keserempet mobil. Sekarang udah ada jalur sepeda, jadi lebih aman. Fasilitas lagi. Lalu yang ketiga adalah transportasi publik menggunakan listrik atau hybrid. Itu betul bahwa sudah ada 30 bus listrik, ya masih sedikit sih, tapi untuk awal it's a good start. Karena kalau kemarin saya ke London dan sebagainya, itu dia targetnya 5 tahun lagi udah fully 100% semua transportasi publiknya itu sudah menggunakan listrik. Kalau di Jakarta masih 30 ya it's okay, lebih baik mulai gitu. Lalu juga kita bisa lihat Jaklinggo atau kita sebutnya dengan transit oriented development. Jadi kalau naik public transport nggak bingung lagi, udah terintegrasi, udah gampang lihatnya, udah pakai satu sistem, nggak mesti ganti-ganti loket apa segala macam. Nah itu juga salah satu fasilitas publik yang ditawarkan oleh kota-kota global. Selanjutnya ini paling penting nih, nggak bisa disebut kota global kalau nggak ada ini, taman. Zita tuh dari kecil itu paling senang ke luar negeri. Bukan Zitanya semuanya kali ya. Kenapa? Karena di luar negeri itu tamannya banyak. Kalau di Jakarta tuh tamannya, aduh, mohon maaf nih, jalan sedikit ada ranjau, ya kan? Belok sedikit lagi ada macam-macam. Sekarang taman Jakarta banyak, Pak. Tinggal pilih aja mau yang mana, mau konsepnya gimana. Nah, kebetulan saya juga suka TikTok, jadi sekalian bisa bikin konten juga di taman-taman di Jakarta.
top lah. Tadi dari segi fasilitas publik, jadi nggak bisa bohong, kalau fasilitas itu nggak bisa bohong karena bisa dinikmati dan dirasakan. Sekarang pelayanan publiknya gimana? Apakah Jakarta sudah cocok disebut sebagai kota global? Nih saya baca satu-satu. Yang pertama, sektor sosial. Sarana sosial, kan kita juga nggak mau dong kotanya maju, mewah, megah, tapi banyak, mohon maaf, banyak yang pemulung dan sebagainya, banyak yang minta-minta dan sebagainya, ya. Jadi kita lihat juga sekarang Jakarta panti sosialnya sudah di mana-mana. Kalau kita ke jalan-jalan tuh hampir nggak ada yang itu loh. Kita lagi tidur tiba-tiba kaget itu udah ada yang dada-dada gitu, udah nggak ada. Udah sedikit sekali. Jadi pelindungan sosial untuk kaum-kaum itu juga sudah sangat baik. Nah, sektor pendidikan. Nah, ini kalau ini menjadi catatan nih mungkin buat Pak Anies. Tadi kan banyak prestasinya, ini menjadi catatan kenapa? Karena jumlah sekolah kita masih belum cukup. Jadi masih banyak anak-anak yang dari SD ke SMP begitu mau masuk SMA itu nggak dapat sekolah negeri karena sekolah negerinya masih sedikit jumlahnya. Kita juga nggak mau nanti negaranya kotanya maju, mewah dan sebagainya tapi pendidikannya nggak bisa mengikuti. Lalu sektor pelayanan via apps. Nah, ini betul tadi yang Pak Anies sampaikan bahwa Jaki itu adalah apps yang menghubungkan pemerintah, tapi bukan hanya pemerintah tapi juga dihubungkan dengan citizens ya, dengan warganya. Ya, jadi super apps ini bukan hanya apps ya. Kita sebutnya Jaki ini super apps. Kenapa super apps? Karena dia itu banyak fitur-fiturnya di dalamnya. Mengintegrasikan layanan publik dan layanan satu pintu. Semua kebutuhan warga sudah ada di aplikasi Jaki tadi tersebut. Makanya berdasarkan penelitian ya, ini Jakarta menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk dalam top 50 smart city dari 140 kota dunia. Nah, tadi kalau kita sebut Jakarta sudah pantas nggak sih jadi kota global? Kalau kita lihat dari fasilitas publik dan pelayanan publiknya, saya harus jujur, saya katakan sudah siap Jakarta menjadi kota global dengan yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur 5 tahun belakangan ini, meletakkan batu yang sangat penting, foundation yang sangat penting untuk kota Jakarta ke depannya. Walaupun tetap masih ada PR ke depannya, tapi paling tidak Jakarta sudah on the right path, on the right track. Kita sudah punya fondasi yang kuat dari segi pelayanan maupun fasilitas publik untuk menunjang kinerja ke depan untuk bisa menjadi hub tadi. Kan nilai-nilainya udah nih, kita sudah memberikan nilai kepada warga DKI. Sudah ada pelayanannya, fasilitasnya, ya satu kurang ada yang belum sempurna ya wajar. Tidak ada yang langsung jadi kan. Nah, tinggal yang kedepannya harus kita tingkatkan adalah bagaimana setelah Jakarta ini sudah punya nilai bisa menjadi hub atau connecting cities around the world. Kita pengen loh Jakarta tuh bisa kayak misalnya kayak punya kayak di Korea ya, kita ke Seoul, itu pusat fashion, pusat UMKM, pusat kuliner. Nah, Jakarta tinggal itunya aja tuh yang belum tuh, tinggal itunya aja, fasilitasnya udah lengkap, lalu pelayanan publiknya sudah lengkap Mas Prapto, tinggal yang belum itunya aja, human resource-nya. Kita mau kemana? Apa kita mau jadi pusat edukasi? Kita mau jadi pusat bisnis? Kita mau jadi pusat fashion? Kita mau jadi pusat UMKM dan sebagainya? Itu mungkin menjadi PR ke depan untuk DKI Jakarta. Kurang lebih itu Mas Prapto, mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa Jakarta bukannya akan, tapi sudah menjadi kota global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sita. Jadi kritiknya mungkin PR juga untuk Pak Anies ya. Pendidikan dan menjadi hub ya, kira-kira Jakarta mudah-mudahan ke depan memang benar-benar menjadi hub ya, tempat titik pertemuan juga yang menghubungkan kota-kota besar di dunia lainnya. Berikutnya kepada Pak Zulpan, ini berdasarkan indeks kriminalitas tingkat ASEAN, Jakarta itu nomor 8 Pak Kabit, tetapi kalau data BPS terkait tindak kejahatan yang dilaporkan, artinya yang dicatat oleh kepolisian, itu Polda Metro Jaya itu nomor 2 setelah Polda Sumatera Utara yang dicatatnya. Artinya yang dicatat itu kan bisa jadi kejahatannya banyak tapi nggak dicatat, atau karena ini memang kejahatannya banyak, atau karena sistem pencatatan di Polda Metro Jaya itu yang baik nih. Nah, ini mungkin bisa jelaskan, itu satu. Yang kedua, kira-kira tentu tren kejahatan juga mudah-mudahan nggak mengglobal, tapi kan tentu ada antisipasi ke sana. Kira-kira bagaimana polisi mengantisipasi itu? Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Prapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, Pak Kajati, kemudian Ibu Wakil Ketua DPRD DKI, Mas Henry, dan juga Pak Irdam Jaya. Saya mewakili Bapak Kapolda, pertama menyampaikan salam hormat dari beliau, karena pada saat yang bersamaan beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, menjawab pertanyaan Mas Prapto tadi, tentunya sesuai dengan tema kita di sini, Jakarta Kota Global. Tadi para narasumber sudah menyampaikan bagaimana para narasumber juga merasakan kemajuan kota Jakarta ini. Dan ini juga kita rasakan tentunya sebagai warga Jakarta. Kebetulan saya juga dulu tahun 2002 pertama kali masuk Jakarta. Jadi lulus PTK penempatan di Polda Metro. Nah, kemudian sekarang sudah tahun 2022. Artinya 20 tahun yang lalu, dan kita lihat pertumbuhan berbagai yang ada di Jakarta, baik infrastruktur dan sebagainya. Ini tentunya dirasakan oleh masyarakat lah. Tadi narasumber juga sudah bisa menyampaikan. Nah, kemudian dikaitkan dengan tugas kepolisian, tentunya kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta saat ini tentunya juga berdampak kepada kejahatan yang ada. Jadi kejahatan yang ada ini bukan hanya bersifat konvensional, baik itu pencurian, kemudian pencurian dengan kekerasan, perampokan dan sebagainya. Tetapi sekarang kejahatannya sudah berbasis teknologi. Karena sekarang tentunya kemajuan ibu kota kita ini, Jakarta, ini juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan mengikuti perkembangan teknologi. Oleh sebab itu Polda Metro Jaya ya mempersiapkan personilnya juga dengan kemampuan-kemampuan di bidang IT. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Polda Metro Jaya inilah Polda Barometer Indonesia, sehingga dinamakan Metro Jaya, udah metropolitan. Sebenarnya kita dari dulu sudah menganggap Jakarta ini sebagai kota maju, ya. Bahkan kalau kita di daerah, saya juga pernah dinas di daerah, kalau mau ke Jakarta tuh senangnya minta ampun. Jadi karena melihat kemajuan Jakarta. Nah, tentunya ini harus diimbangi dan dijaga dengan aspek keamanan, karena pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta ini bisa berlangsungan baik karena ada jaminan keamanan, sehingga investor tidak takut berinvestasi di kota Jakarta. Nah, inilah peran daripada kepolisian sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 ini tentang bagaimana Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat memastikan keamanan warga ibu kota. Kemudian juga seiring dengan kemajuan pemerintah kota Jakarta dalam membangun kota, tentunya ini juga kita berterima kasih juga dengan Pak Gubernur, ya, hubungan kita sinergitas, koordinasi sangat baik, sehingga kita juga mengimbangi dengan langkah-langkah penegakan hukum. Contohnya bagaimana Jakarta mempelopori penindakan penilangan itu dengan menggunakan tilang elektronik. Ya, ini akhirnya menjadi role model, diikuti ke kota-kota lain, baik itu Surabaya, kemudian Bandung, dan beberapa kota besar lain. Walaupun hanya beberapa titik mereka, kita sudah cukup banyak, dan itu adalah bantuan dari pemerintah daerah. Nah, tentunya hal seperti inilah yang kami rasakan, bagaimana pentingnya sinergitas. Jadi membangun kota Jakarta tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk para Forkompinda yang hadir di sini sebagai penanggung jawab untuk memastikan dan mengawal pembangunan kota Jakarta ini bisa lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan kejahatan yang disampaikan Mas Prapto, saat ini tentunya kita semuanya sudah berbasis IT semuanya. Untuk Polda Metro tidak perlu diragukan lagi untuk kemampuan IT dan sebagainya, karena orang yang berdinas di Polda Metro juga orang-orang terbaik dari tingkat level kelulusan, baik itu di Bintara, Perwira, dan sebagainya. Sehingga personil yang mengawaki juga adalah SDM yang unggul, sehingga bisa mengikuti perkembangan yang ada di kota Jakarta. Nah, kita mencatat memang jumlah kejahatan, ya, jumlah kejahatan ini banyak memang, karena penduduk kita banyak. Tetapi pengungkapan yang dilakukan oleh kepolisian juga tinggi. Tetapi sekali lagi sesuai dengan moto Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol Dr. Fadil Imran, mengungkap suatu kejahatan itu adalah keberhasilan.
Tetapi mencegah suatu kejahatan itu adalah kemuliaan. Nah, inilah yang kita kedepankan, bagaimana Polda Metro Jaya selalu menjadi inisiator atau pencetus gagasan-gagasan yang inovatif. Di antara polda-polda yang lain, kita membentuk tim patroli perintis presisi yang dimiliki semua Polres, di mana anggota yang mengawakinya ini dilengkapi dengan keterampilan dan kemampuan serta peralatan yang mendukung, yang memastikan kota Jakarta ini aman. Jadi mulai dari pagi sampai sore dan malam ini ada polisi yang terlihat. Kemudian mulai jam 9 malam sampai pagi hari itu ada anggota polisi juga yang senantiasa bekerja di lapangan, memastikan warga Jakarta bisa tidur dengan nyenyak. Nah, inilah tentunya peran yang kami lakukan, tentunya bersama dengan pihak TNI dan Kodam Jaya. Ini selalu kita bersinergi di lapangan. Kemudian kita melihat juga sekarang bagaimana pengelolaan yang dilakukan Polda Metro Jaya untuk membantu pengguna Jakarta khususnya dalam unjuk rasa. Ya, jadi unjuk rasa karena kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa mengganggu keamanan termasuk pertumbuhan ekonomi. Bayangkan kalau ada unjuk rasa di sekitar Monas, orang dulu udah takut itu digelodok, tutup tokonya, ada unjuk rasa dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah mengelola dengan baik, bahkan kita Polda Metro sudah mengusulkan kepada Pak Gubernur dan juga pimpinan DPR MPR RI untuk dibuat taman demokrasi, sehingga ada tempat, lahan bagi masyarakat, kelompok elemen, mahasiswa, dan ormas yang lain yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum yang memang ini dijamin oleh undang-undang, tetapi tidak mengganggu aktivitas perekonomian Jakarta dan kegiatan masyarakat Jakarta. Nah, yang kita bangun bersama tentunya ini bisa terwujud berkat adanya dukungan dari semua pihak, termasuk juga kesadaran masyarakat yang begitu tinggi yang ingin melihat kota Jakarta ini maju. Kalau kota global saya setuju ya dengan para narasumber yang lain bahwa Jakarta ini kita rasakan demikian. Saya juga punya pengalaman beberapa kali ke kota-kota di Eropa. Saya rasakan ternyata lebih enak Jakarta begitu kan, nah, kemajuannya ya. Jadi bahkan kita di sana pengen cepat kapan pulang nih, karena kalau perjalanan dinas itu kan kalau waktunya belum pulang nggak boleh pulang gitu. Nah, jadi ini kita menyambut baik sebagai warga Jakarta, tentunya kita mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, karena kemajuan kota Jakarta ini adalah kebanggaan bagi kita. Jadi ini ibu kota negara ya, walaupun nanti ibu kota negara pindah ke tempat baru ya, kepolisian tentunya mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, tetapi keamanan Jakarta ini tetap akan terjaga dan terlindungi oleh Polda Metro Jaya. Saya rasa demikian Mas Prapto. Ya. Terima kasih Pak Zulpan, paparannya singkat, padat. Selanjutnya mungkin Mas Henry Suharja untuk menjelaskan singkat saja seputar bagaimana fasilitasi untuk belanja di pasar-pasar tradisional. Terima kasih. Tes ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya mewakili titipku. Perkenalkan saya Henry, Pak Anies izin Pak Reza, Pak Endra, Pak Prapto, Pak Triadi, Mbak Zita. Ya, terima kasih untuk Pak Dahlan dan segenap jajaran Tribun, keluarga besar Tribun, Warta Kota, terima kasih sudah mengundang kami. Ya, saya mungkin di sini agak berbeda ya, saya mewakilinya lebih ke generasi milenial, lebih ke startup digital ya, seperti itu. Sebelumnya saya perlu mengaku Bapak Ibu ya, saya bukan warga Jakarta. Jadi iya, saya orang Jogja Bapak Ibu, saya besar dan lahir di Jogja, tapi 2 tahun lalu saya sedang di Jakarta, saya kejebak lockdown, saya nggak bisa pulang ke Jogja, sampai sekarang saya jatuh cinta dengan Jakarta. Gitu. Ya, 2 tahun lalu Bapak Ibu ya, ketika saya di Jakarta itu saya paling senang itu ke pasar-pasar tradisional. Ya, terutama itu di Tanjung Duren ada namanya Pasar Tomang Barat. Di momen-momen itu ketika itu mulai pandemi, saya melihat fakta kenyataan tidak ada yang bantu pedagang kita, tidak ada yang bantu UMKM-nya kita. 5 juta dari 12 juta pedagang pasar seluruh Indonesia itu tutup akibat pandemi. Gitu ya. Nah, itu yang saya sorotin. Jadi ketika Pak Anies sebagai gubernur punya tujuan, punya visi bahwa
Jakarta jadi kota global, dan dulu di zaman dulu Batavia itu sebenarnya sudah jadi kota global ya kan, dan pusatnya itu apa? Di setiap area di Batavia itu adalah pasar. Pasar itu adalah pusat ekonomi di semua daerah-daerah kecil di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia sekarang ada 16.000 pasar. Nah, selama 2 tahun dulu saya mulai, Bapak Ibu, itu dengan partner saya Pak Ong Taek Chan ya. Itu kami berdua, kami sama-sama alumni UGM. Itu kami pergi ke pasar. Saya yang datang pertama tawarin pedagang masuk gitu ya. Di momen-momen itu sangat berat ya. Pedagang nggak percaya. Pedagang itu takut. UMKM itu takut dengan digital. Tapi ternyata dengan pelan-pelan kita sabar, dari 2 pasar di Jakarta jadi 10 pasar, jadi 50 pasar. Sekarang setelah 2 tahun saya di sini, Titipku sudah ada di 150 pasar di Jabodetabek. Ya, dan kita sudah membantu digitalisasi pedagang sebanyak 9.000 pedagang pasar. Jadi yang kami lakukan itu, kami pergi sebagai tim gitu ya, kami ajak pedagang itu masuk ke platform Titipku supaya mereka itu bisa go digital. Jadi menurut saya kuncinya kalau kita bilang kota global itu ada 2. Satu itu UMKM itu harus selalu kita support. Karena UMKM ini, pedagang ini yang berasal dari rakyat ya. Dan kekuatan ekonomi kita tuh di UMKM, bukan di perusahaan-perusahaan besar yang ada di jalan besar itu, gitu ya. Terus yang kedua itu tentunya go digital itu jadi suatu keharusan, gitu. Nah, itu sebabnya ya kita bersyukur ternyata percepatan akselerasi digital dengan infrastruktur yang sudah dibangun, dengan semua yang tadi sudah dilakukan, segenap Bapak Ibu yang ada di depan ini, ya kita bersyukur ternyata banyak sekali kemajuannya. Dan puji Tuhan selama 2 tahun ini akhirnya peningkatan transaksi di pasar tradisional tuh meningkat pesat. Jadi pedagang yang tadinya tidak masuk online jadi kenal online, mereka bisa dapat pembeli baru. Pembeli yang selama ini belum pernah kenal mereka gitu ya. Nah, transaksinya meningkat sampai 30-40% setelah bergabung ke Titipku. Ya, itu yang kami rasakan, Pak. Jadi sebagai anak muda, sebagai startup digital ya, ya itu kontribusi lah yang kita usahakan untuk kota Jakarta ini. Meneruskan saja saya sampaikan tadi Bung Henry. Jadi benar sekali pada saat pandemi itu terjadi kontraksi karena kita tidak boleh berinteraksi kan gitu ya. Karena tidak boleh berinteraksi maka transaksi tidak jalan. Apa yang dikerjakan oleh Titipku ini penting dan mudah-mudahan jalan terus. Saya sampaikan yang dari sisi kita. Bagaimana caranya ketika membuat mereka yang mikro dan ultra mikro itu bisa masuk dalam pasar. Karena untuk bisa masuk dalam pasar itu satu digital, apa yang kedua? Yang kedua adalah harus punya NPWP. Yang ketiga dia harus punya IUMK, izin usaha mikro kecil. Karena dengan 2 itu maka dia bisa masuk ke dalam pasar digital. Nah, kemudian kita kemarin membagikan. Kalau dulu biasanya petugas itu kalau mendatangi kaki 5 itu kan memeriksa dan menggusur gitu kira-kira. Karena itu ketika petugas kita datang dicurigai gitu. Kami sudah lama Pak di sini Pak. Iya betul sudah lama. Ini nggak mau menggusur juga gitu. Ini mau ngasih izin gitu. Jadi mendatangi petugas-petugas untuk memberikan izin. Pedagang-pedagang untuk memberikan izin. Nah, ketika mereka diberi izin lalu dibantu dengan aplikasi-aplikasi atau program-program yang memungkinkan mereka bertransaksi, maka mereka hidup. Jadi dari sisi pemerintah itu menyiapkan institusinya, IUMK dan NPWP. Dengan begitu mereka lalu transaksi. Dan apa yang terjadi di Jakarta sebelum pandemi, yang punya IUMK itu hanya 58.000. Setelah dikerjakan program ini, melonjak menjadi 252.000 yang punya IUMK. Lompatnya hampir 5 kali lipat. Dan waktu itu kalau datang ke kelurahan terharu sekali menyaksikan mayoritas ibu-ibu yang mendaftarkan karena industri rumahannya sekarang bisa punya izin. Dulu itu kalau mau industri rumahan dicek IMB-nya, dicek peruntukannya, dicek zonasi, yang nggak pernah dapat izin. Yang mudah dapat izin itu yang gede-gede ini. Tapi yang mikro nggak pernah dapat, karena kita kalau sama yang kecil tuh kakunya nggak kira-kira. Kalau sama yang gede longgar dan gampang ditelepon. Repot di republik ini nih. Karena yang kecil-kecil itu kakunya nggak kira-kira. Tapi kalau sama yang gede, oh udahlah, gampang Pak, nanti diatur Pak, izinnya menyusul. Ampun. Jadi sekarang kita justru dibalik, yang bawah yang kita kasih ke long
anggaran. Prinsip kami adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Gitu kira-kira pegangnya. Jadi yang besar boleh tambah besar. Yang kedua saya ingin teruskan yang disampaikan Mbak Zita tadi, penting sekali. Mbak Zita pergi keluar mencari taman. Nah ini kenapa? Karena kita ini selama berdekade-dekade bahasa Indonesia taman, bahasa Inggrisnya dua, garden sama park. Nah kebanyakan taman-taman kita ini berlakukan sebagai garden. Garden itu untuk apa? Untuk ditonton. Kalau park untuk bermain. Jadi di Jakarta ini kita bangun, tadi sambil saya dengerin Mbak Zita, saya cek jumlah angka persisnya nih. Berapa sih yang dibangun di Jakarta? Jadi kita membangun dalam 2018 sampai 2021 itu 3 tahun 377 taman yang direvitalisasi, 29 hutan kota, dan 165.000 pohon baru yang dipasang. Jadi tempat-tempat ini diubah konsepnya menjadi park. Dengan cara seperti itu 91% wilayah Jakarta dalam jarak 800 meter akan ketemu taman. Jadi di mana saja di Jakarta 800 meter ketemu taman. Itu 91% seluruh wilayah Jakarta. Supaya nggak perlu pergi ke luar negeri untuk merasakan taman gitu kira-kiranya. Betul kan? Nah, ini. Dan diubah taman itu jangan garden tapi park. Makanya sekarang sudah nggak ada lagi tulisan yang terkenal itu, dilarang menginjak rumput. Oh, itu terkenal se-Indonesia itu. Di mana-mana tulisannya dilarang. Lah kalau rumput nggak boleh diinjak, anak suruh main di mana? Terus lalu dibilang nanti rumputnya mati. Lah rumputnya tinggal ditumbuhkan lagi. Kreativitas anak mati tidak bisa ditumbuhkan lagi. Tapi kalau rumput bisa ditumbuhkan lagi. Justru kita ubah konsepnya menjadi park, bukan garden. Nah, park inilah yang kemudian kita dorong. Makanya kalau lihat Monas sekarang, di Monas sudah nggak ada lagi itu tulisan dilarang menginjak rumput. Dulu kan dilarang menginjak rumput, kalau ada yang menginjak di foto laporkan gubernur. Pak, ada yang nginjak rumput. Menginjak rumput itu seperti pelanggaran yang luar biasa besar di kita ini. Nah sekarang kita coba ubah konsep itu, dan alhamdulillah dengan cara begitu sekarang bisa kemana saja. Jadi saya mengundang kepada semuanya nih, teman-teman warta kota, datangilah park itu. Seperti Mbak Zita tadi, datang anak-anak diajak ke sana dan mereka akan merasakan suasana beda. Ini parknya bukan hanya untuk orang anak muda, tapi juga untuk lansia. Datang ke taman-taman itu nanti akan merasakan suasana yang berbeda, dan itu rasanya akan bisa membuat suasana di Jakarta lebih tenang kira-kira. Nambahin aja tadi, makasih. Baik, terima kasih Pak Gub. Rupanya mengubah garden menjadi park ini yang kemudian memunculkan fenomena orang Citayam dan Bojonggede, Pak Gub. Mainnya di Jakarta sekarang. Oke, mohon izin Pak Gubernur dan para pembicara lainnya, di ruang Zoom telah ada paling tidak 5 penanya nih, kayaknya banyak sekali. Memang dari Aceh sampai Papua nih Pak Gub. Ada Pak Zainal Arifin Nur, beliau adalah Pemret Serambi Indonesia, Aceh. Kemudian ada Mas Haryanto, Content Manager Tribun Papua Barat. Mungkin pada kesempatan pertama saya beri kesempatan untuk 2 penanya terlebih dahulu, tapi mohon pertanyaannya singkat karena memang waktunya juga sangat singkat, kita akan mengakhiri sebelum maghrib. Silakan Adun Jenal Nur dan juga Kakak Haryanto dari Aceh dan Papua. Halo? Bang Jenal atau Mas Haryanto yang bisa bergabung? Terdengar suara saya? Oh, oke. Adun, mantap. Cincinnya keren. Baik, terima kasih Mas Prapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prapto telah memberi kesempatan bertanya. Terima kasih juga kepada Bang Domuara Ambarita yang telah mengundang kami dalam kegiatan talk show nasional Jakarta Global ya. Yang kami hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, Bapak Kajati DKI Jakarta, Pak Reda Mantovani, Bapak Irdam Jaya, Brigjen TNI Triadi Murwanto, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ya, Ibu Zita Anjani, kemudian ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, serta CEO Titip
Henry Suharja, Pak Anies dan Bapak Ibu pemateri serta peserta talk show yang terhormat. Perkenalkan, saya Zainal Arifin Nur, pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia di Banda Aceh. Saya banyak dengar cerita nih tentang sosok Pak Anies dari para tokoh Aceh di Jakarta, seperti dari Pak Muslim Armas, Pak Nazaruddin Samsudin, ataupun dari Pak Mustafa Abu Bakar ya. Serta tentu juga dari Profesor Ahmad Humam Hamid yang beberapa kali mengirimkan artikel yang mengulas sosok Pak Anies dan Pak Surya Paloh untuk kami tayangkan di serambinews.com atau di acehtribunnews.com. Nah Pak Anies, saya ini agak melenceng nih Pak Anies, melenceng sedikit dari tema talk show, karena kalau soal menjadikan Jakarta sebagai kota global, saya nyaris tidak punya pertanyaan karena saya baca artikel yang ditulis oleh Profesor Humam Hamid tentang bagaimana Pak Anies menjelaskan dengan sangat runtut tentang isu-isu global. Tadi juga Pak Anies penjelasannya juga sangat jelas sekali, terutama kota-kota yang berkembang seperti Jakarta ini. Pak Anies sering sekali berbicara ini secara sangat gamblang dalam pertemuan pemerintah kota pada tingkat global ya. Jadi mohon maaf ini Pak Anies, sedikit melenceng dari tema, dan pertanyaan saya pun sangat sederhana seperti pesan Mas Prapto tadi. Pertanyaan singkat saja. Pertanyaan saya, kira-kira kapan Pak Anies berkunjung ke Aceh ini? Nah, kemudian yang Pak Anies kapan kira-kira berkunjung ke Aceh? Kemudian yang kedua itu, kalau berkunjung ke Aceh, kami harap Pak Anies punya kesempatan lah ya untuk singgah ke tempat kami. Itu saja Pak Anies, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dijawab, mohon izin Pak Gub, ini Pak Mas Haryanto dulu, mudah-mudahan nggak suruh mampir ke Papua Barat ya. Silakan Mas Haryanto atau Kakak Haryanto. Silakan Mas Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Suara saya terdengar, Pak? Oke, kedengar. Lanjut. Baik. Selamat sore Pak Anies dan bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu. Salam hormat dari Papua Barat, tepatnya di Manokwari. Pak Anies, saya baru berjalan 2 bulan ya di Papua Barat setelah kami tribunpapuabarat.com kemarin launching hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2002 di Ballroom Aston, dan baru berjalan sekitar sepekan ini untuk tribunpapuabarat.com. Tentu kalau bicara kota global ya Jakarta memang sudah sangat layak lah menurut saya, tetapi tentunya virus keberhasilan ini tidak hanya ya, kalau bisa juga ditularkan di keberhasilan kota global ini juga di seluruh Indonesia begitu. Saya ingin berharap Pak Anies bisa berbagi konsep itu untuk juga ditularkan ke daerah-daerah termasuk di Papua Barat ini. Dan mudah-mudahan Pak Anies juga kalau ke Papua Barat nanti bisa singgah ke, sama juga tadi dengan Pak Zainal, bisa singgah ke kantor Tribun Papua Barat. Terima kasih, mungkin itu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Anies, ini kalau ke Aceh kan undangan nih Pak Anies. Kalau ke Papua Barat tadi, ini pertanyaannya agak bersayap karena Pak Anies supaya menularkan ke kota-kota lain atau ke provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Monggo Pak Anies, mungkin bisa dijawab. Memang gini, Gubernur Jakarta itu nama resminya, prakteknya itu tahanan kota. Sama Kapolda, Pangdam juga begitu, gak bisa pergi-pergi, jarang gitu. Begitu ya Pak Kajati. Kalau ini misalnya nih, kalau Pak Jaksa Agung mengumpulkan Kajati se-Indonesia, semua Kajati terbang kecuali Kajati DKI Jakarta. Betul, ayo di sini kan Pak. Mabes kumpul semuanya
datang terbang ke Jakarta. Sama, Jakarta juga itu. Kalau pemerintah pusat mengumpulkan, pemerintah se-Indonesia, semua datang ke Jakarta, kecuali Gubernur Jakarta. Jadi kita ini memang jarang pergi-pergi, Mbak. Jadi nanti insya Allah satu saat bisa mampir ke Aceh. Jadi, tapi Aceh itu walaupun jauh secara hitungan kilometer, tapi dekat dalam pikiran dan perasaan kita semua. Dekat sekali. Emasnya Monas itu dari mana coba? Itu kontribusi yang luar banyak sekali lah, nggak usah disebut lagi. Jadi insya Allah nanti satu saat segera bisa sampai ke Aceh. Lalu terkait dengan terkait dengan pembelajaran. Jadi kami di Jakarta itu membuat sebuah badan, Public Policy Institute, di bawah BPSDM untuk para pengelola kota di berbagai wilayah Indonesia datang ke sini dan belajar. Karena silahkan belajar dari kita. Kenapa kita juga belajar yang lain? Jadi kami ketika mau bangun trotoar, mau bangun taman, kita kirim tenaga DKI itu ke Singapura. Belajar di Singapura. Dan waktu itu saya datang khusus ke Singapura bicara dengan para pengelola taman, pengelola trotoar dan lain-lain, bahwa tim kita akan datang ke situ. Jadi kerja dekat. Dan terbang ke Singapura itu lebih dekat daripada terbang ke Medan. Datang ke situ, kenapa pilihnya Singapura? Iklimnya sama. Yang kedua, mereka sudah mengumpulkan praktek-praktek dari berbagai negara, mereka sudah kerjakan di situ. Jadi buat apa kita studi kemana-mana? Cukup studi di Singapura. Itulah yang kemudian kita lakukan, kerjakan. Jadi sekarang kita sudah jalankan di Jakarta, dengan senang hati bisa dilakukan di siapa saja bisa datang ke sini. Lalu yang tidak kalah penting harus kita perhatikan, sejak tahun 2009 lebih banyak penduduk Indonesia tinggal di perkotaan daripada di pedesaan. Mulai tahun 2009. Dan diproyeksikan pada tahun 2050 75% penduduk Indonesia akan berada di perkotaan. Karena itu pengelolaan kota menjadi penting. Jadi ini adalah tren sedunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kenapa kita melakukan di sini, mencoba dengan cara yang benar, karena ini pondasi yang akan punya dampak pada masa depan Jakarta. Yang kedua, punya dampak kepada masa depan kota-kota lain di Indonesia. Karena kota-kota itu kan saling belajar juga. Nah, kita berharap apa yang kita kerjakan nanti menjadi salah satu bahan untuk teman-teman di kota lain mengerjakan pembangunan kotanya. Jadi sudah Mas Prapto itu. Jadi dengan begitu saya mungkin tidak harus keliling kota-kota dulu sekarang ini gitu. Sekarang ini ya, tapi nanti sudah pensiun, nah baru tuh waktunya longgar tuh bisa jalan. Kalau sekarang jangan dulu, nanti begitu ya, Pak Roto. Ya. Mudah-mudahan teman di Papua bisa memahami ya dan bisa bersabar. Mudah-mudahan nanti Pak Anies bisa sampai ke Papua sana. Kita doakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin baik yang ada di ruang pola ini maupun yang hadir secara virtual. Saya kira karena keterbatasan waktu sehingga kita akhiri talk show kita hari ini, meskipun sebenarnya masih banyak, ada beberapa yang ingin bertanya nih Pak Gub. Ada dari NTT Mas Hasim Asyari, kemudian dia warga Bekasi ternyata tapi bertugas di NTT. Kemudian juga ada Bang Tamzil, ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada juga dari Bang Dion Bata nih dari Tribun Bali. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa mengadakan acara ini sehingga teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Pak Gub atau narasumber lain. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Kajati, Pak Irdam, Mbak Wakil Ketua Dewan, Pak Kabid Humas, dan Mas CEO Titipku, terima kasih atas kehadirannya menjadi narasumber, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan bisa mengadakan acara serupa di lain kesempatan. Selanjutnya saya berikan waktu dan tempat kepada pembicara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suprapto, dan mohon untuk kepada semua narasumber, mohon dengan hormat untuk tidak meninggalkan tempat dulu karena ada sesi foto bersama untuk kenang-kenangan kami semuanya. Baik, berbarengan dengan foto bersama, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui. Ini sebelum mengakhiri acara pada hari ini, saya mengundang dengan hormat
CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi untuk berkenan memberikan plakat kenang-kenangan kepada para pembicara kita pada sore hari ini. Baik, plakat yang pertama akan diserahkan oleh Bapak Dahlan Dahi kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Silakan Pak Dahlan dan Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Anies dan Baik, selanjutnya saya mengundang dengan hormat Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Bapak Domo Ambarita untuk berkenan memberikan plakat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bapak Reda Mantovani. Baik, terima kasih Pak. Bang Domi mohon tahan sejenak. Selanjutnya Bang Domo masih menyerahkan plakat yang selanjutnya. Oke, selanjutnya plakat selanjutnya